Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in a'la muridin. Wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengatur kehidupan kita termasuk urusan ekonomi dengan bijaksana. Salawat serta salam semoga selalu tercurah berlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk keadilan dalam ekonomi. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan dua sistem besar dalam dunia modern, kapitalisme dan sosialisme yang saling bersaing. Kapitalisme menjadikan kebebasan individu dan akumulasi kekayaan sebagai puncak tujuan ekonomi. Sosialisme di sisi lain menolak kepemilikan individu dan menekankan distribusi kekayaan secara merata oleh negara. Namun keduanya terbukti melahirkan ketimpangan dan keterasingan. Kapitalisme melahirkan kesenjangan kaya miskin yang akut, sementara sosialisme seringkali mematikan semangat kerja dan inisiatif individu. Lalu bagaimana Islam menyikapinya? Islam hadir sebagai sistem jalan tengah. Ia mengakui hak milik pribadi, namun tidak mutlak karena dibatasi oleh zakat, larangan riba, dan perintah infak. Islam juga memperhatikan keadilan sosial melalui instrumen seperti wakaf, zakat, sedekah, dan larangan penumpukan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Di bagian kata agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, artinya ekonomi Islam bukan sekedar teknis, tapi juga spiritual. Ia berpijak pada cinta Tuhan kepada makhluknya karena Allah tidak ingin manusia hidup dalam kesengsaraan atau ketimpangan. Itulah sebabnya dalam Islam, ekonomi adalah ibadah. Kita dianjurkan berdagang dengan jujur, memberi dengan ikhlas, dan menghindari eksploitasi. Jamaah yang dirahmati Allah, contoh yang diteladani Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Beliau pedagang yang sukses, tapi tak pernah menimbun kekayaan. Ketika memegang kekuasaan di Madinah, beliau tidak menciptakan monopoli atau eksploitasi. Justru membangun pasar yang adil, bebas riba, dan terbuka untuk semuanya. Maka bila kita ingin menjadi umat yang diberkahi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Mulailah dari zakat dan sedekah tepat sasaran, usaha halal yang bukan hanya sekedar untung, tapi juga maslahat, jauhi riba, penipuan, dan eksploitasi. Bantu ekonomi lemah di sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mengejar kesejahteraan dunia, tapi juga keberkahan akhirat. Jamaah sekalian, pentingnya untuk kita sadari bahwa penerapan ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran teori semata, melainkan harus menyentuh praktik kehidupan sehari-hari, mulai dari memilih produk yang halal, menolak transaksi yang tidak transparan, hingga memprioritaskan kemanfaatan dalam setiap keputusan bisnis. Ketika ekonomi dijalankan dengan niat ibadah dan dilandasi akhlak, maka ia menjadi sarana untuk menciptakan keberkahan, bukan hanya keuntungan materi. Islam tidak anti kaya, tapi Islam menolak kekayaan yang tidak bermanfaat. Kita diperintahkan mengejar rezeki namun dengan jalan yang halal dan adil. Disinilah letak cinta Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi aturan,
tapi juga memberi kasih dalam setiap hukumnya. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara usaha pribadi dan kepentingan umat, antara kecintaan terhadap rezeki dan cinta kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi